Hai pemirsa, bertemu lagi di channel Mama Milenial. Kali ini aku akan membagikan videoku cara membuat polen pisang coklat keju yang berlapis-lapis dan crispy. Tonton terus videonya hingga selesai. Bahan-bahannya saya bedakan menjadi bahan A dan bahan B. Untuk bahan A, 200 gram terigu protein tinggi, saya menggunakan merek Cakra Kembar. 30 gram gula halus atau sekitar 2 sendok makan, 75 gram margarin, 70 ml air, dan setengah sendok teh garam. Kemudian untuk bahan B, 100 gram terigu protein sedang, saya menggunakan segitiga biru, dan 75 gram margarin. Untuk bahan isian, saya menggunakan 10 buah pisang kukus yang sudah saya potong seperti ini. Ini saya menggunakan pisang kepok, juga bisa menggunakan pisang raja atau sejenisnya. Keju parut secukupnya, dan pasta coklat secukupnya. Kalau tidak ada pasta coklat, juga bisa menggunakan mesis atau coklat blok. Ini karena persediaan mesis saya sedang habis ya. Lalu bahan olesan, saya menggunakan kuning telur yang sudah saya tambah dengan sedikit madu. Langkah-langkahnya, saya goreng pisang dengan api kecil menggunakan sedikit minyak atau mentega hingga kecoklatan. Berikutnya saya buat adonan kulit, yaitu adonan A. Saya tuang 200 gram terigu protein tinggi ke dalam wadah. Kemudian saya tambahkan 30 gram gula halus, lalu saya tambahkan setengah sendok teh garam, berikutnya saya tambahkan 75 gram margarin, terus diaduk sambil diuleni seperti ini. Nah, kalau sudah tercampur rata seperti ini, berikutnya saya tambahkan 70 ml air sedikit demi sedikit sambil diuleni. Nah, berikutnya kalau sudah kali seperti ini, kemudian saya mampatkan, saya padatkan seperti ini. Lalu saya bungkus dengan plastik. Kemudian saya simpan di lemari es sekitar 15 menit. Berikutnya saya mau membuat adonan B. Saya tuang 100 gram terigu protein sedang dalam wadah. Kemudian saya tambahkan 75 gram margarin. Lalu saya aduk-aduk dengan tangan seperti ini, saya uleni. Kalau sudah kali seperti ini, kemudian adonan saya padatkan. Lalu saya bungkus menggunakan plastik. Kemudian saya simpan di lemari es sekitar 15 menit. Setelah 15 menit, saya keluarkan dari lemari es, lalu saya buka adonan A. Mau saya bagi menjadi 15 bagian. Saya menggunakan spatula, saya potong-potong menjadi 15 bagian. Kalau ingin lebih sama rata, juga bisa menggunakan timbangan. Nah, ini sudah selesai, saya bagi menjadi 15 bagian. Berikutnya,
Setiap potongan saya bulatkan seperti ini. Nah, setelah selesai saya bulatkan, kemudian saya tutup adonan menggunakan plastik agar tidak kering. Berikutnya, setelah 15 menit saya keluarkan juga adonan B dari lemari es, kemudian saya buka plastiknya dan mau saya bagi juga menjadi 15 bagian. Nah, ini sudah selesai saya membaginya. Kemudian saya bulatkan setiap bagian sama seperti langkah pada adonan A. Nah, setelah selesai dibulatkan, saya juga tutup dengan plastik adonan ini supaya tidak kering. Berikutnya, saya ambil satu adonan A, kemudian saya gilas menggunakan rolling pin kayu. Kalau tidak ada rolling pin kayu, juga bisa menggunakan botol kaca ataupun gelas. Saya gilas kira-kira sampai setipis ini dan membentuk seperti persegi panjang. Lalu saya ambil satu adonan B, saya taruh di tengahnya, kemudian saya lipat seperti ini sampai menutupi semua adonan B. Setelah saya lipat seperti ini, pertemuannya saya balik di bawah. Kemudian saya gilas kembali. Nah, kalau sudah rata seperti ini, kemudian saya lipat lagi seperti tadi dan dilakukan terus seperti itu hingga adonan habis. Nah, dilipat seperti ini, kemudian disisihkan. Langkah selanjutnya, saya ambil satu bagian adonan yang sudah dilipat tadi di awal. Saya ambil satu bagian, kemudian saya gilas lagi. Proses menggilas dan melipatnya sama seperti tahap sebelumnya. Nah, kalau sudah seperti ini, berikutnya saya letakkan pisang yang sudah saya belah. Kemudian saya kasih dengan pasta coklat. Lalu saya taburi dengan keju di atasnya. Nah, berikutnya ini tepinya saya gilas lagi sedikit supaya bisa lebih rapat dan nanti tidak terlalu tebal. Saat di oven dia bisa matang. Nah, dilipat persis seperti tadi yang sebelumnya. Nah, bagian lipatannya ini kemudian saya balik, saya taruh di bagian bawah. Nah, seperti itu caranya. Lakukan terus sampai adonannya habis.
Nah, berikutnya kalau semua sudah selesai, sekarang saya olesi dengan kuning telur yang sudah saya campur dengan sedikit madu. Saya olesi hingga merata semua permukaan atasnya. Setelah diolesi telur, berikutnya saya kasih topping dengan taburan keju parut. Siap untuk di oven. Panggang dalam oven dengan api kecil kurang lebih selama 30 menit. Nah, ini dia hasilnya setelah matang dan dikeluarkan dari oven. Cantik kan? Buat yang sudah menonton, jangan lupa klik tombol like, subscribe, dan bagikan agar tidak ketinggalan dengan resep menarik lainnya. Terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat.